Semoga dalam Siang, kondisi Bu. sehat walafiat ya hari ini. Amin. Iya Bu, Baik, alhamdulillah. untuk pertemuan kali ini, karena minggu lalu kita sudah selesai dengan materi UTS, nah kita akan memasuki materi baru, yaitu materi tentang ceramah. Namun karena materinya tentang ceramah, alangkah lebih baik kita memulainya dengan membaca bismillah bersama-sama. Yuk kita mulai membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila dilihat dari sini, tampaknya semuanya hadir ya. Hadir, Bu. Iya, Bu. Hadir, Bu. Baik. Nah, untuk berikutnya, materi kali ini adalah ceramah. Namun, sebelumnya di sini terdapat materi yang lebih mendalam lagi, yaitu menganalisis. Ternyata kita semua sudah sampai di tahap menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Lalu berikutnya, di sini terdapat tujuan pembelajaran dan indikator. Nah, tujuan pembelajaran dan indikator kali ini adalah kamu diharapkan mampu menganalisis isi struktur dan kebahasaan dalam cerpen. Dalam teks ceramah dengan menunjukkan perilaku, sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab selama proses pembelajaran. Lalu berikutnya ada indikatornya juga, yaitu ada ketentuannya. Yang pertama, kamu harus bisa menganalisis isi dan struktur teks ceramah. Lalu berikutnya, bisa juga menganalisis kebahasaan teks ceramah. Selanjutnya, apa yang kamu ketahui tentang ceramah sih? Ada yang pernah menyimak ceramah sebelumnya? Pernah, Bu. Berbicara di depan umum Bu. Iya, berbicara di depan umum. Nah, benar sekali. Nah, ternyata ceramah itu memiliki struktur dalam teks ceramah itu, yaitu ada 3. Ada pendahuluan, lalu ada isi. Isi ini berisi tentang rangkaian argumen. Lalu ada penutup, atau isinya penegasan kembali. Agar jauh lebih paham, nah kita semua, berikut ini ada contoh analisis struktur teks ceramah supaya jauh lebih paham ya. Ternyata pendahuluan ini ada kutipan contohnya. Nah, jadi ternyata pendahuluan itu seperti ini. Pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya, bahkan terhadap anak-anak. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan seperti itu. Nah, di sini tanpa kata lain, pada bagian ini mengenalkan permasalahan utama. Jadi, kalau pada teks ceramah itu ada permasalahan utama tentang menurunnya kesantunan berbahasa masyarakat. Nah, berikutnya ada pula isi atau rangkaian argumen. Berisi seperti ini. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat. Ketidaksantunan pun berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya. Sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan dalam pemilihan kata ataupun kalimat. Kesantunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat itu. Jadi, pada bagian teks tersebut merupakan salah satu bagian dari argumen pembicara tentang menurunnya kesantunan berbahasa masyarakat. Lalu, terdapat penutup atau penegasan kembali. Nah, pada bagian penutup atau penegasan kembali biasanya berisi tentang simpulan sebagai hasil penalaran. Jadi tentang bahasa yang sudah menurun kesantunan berbahasa di kalangan anak-anak dan remaja. Nah, akhirnya ditegaskan kembali. Tentu saja kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat. Sehingga apabila dibiarkan tidak mustahil rasa kesantunan berbahasa itu akan berikutnya. Terdapat materi kebahasaan teks ceramah. Pada materi kebahasaan teks ceramah ini terdapat 5, yaitu penggunaan kata ganti orang pertama, seperti
tunggal atau kata ganti orang kedua jamak seperti Anda sekalian, Bapak dan Ibu. Nah, sebagai bentuk kesapaan. Lalu berikutnya, penggunaan istilah tertentu berkaitan dengan topik ceramah. Contohnya seperti ini, anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Jadi terdapat suatu istilah yang berkaitan dengan topik, yaitu berbahasa santun. Berikutnya, terdapat menggunakan kalimat sebab akibat atau kausalitas. Di sini ada contoh kalimatnya ya. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya. Sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan dalam pemilihan kata ataupun kalimat. Kebahasan teks ceramah berikutnya masih ada 2 lagi, yaitu ada kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan. Kata kerja mental itu berkaitan dengan hati atau perasaan. Jadi tidak bisa ada bentuk gambarnya, tidak bisa diakses oleh panca indera, tetapi dirasakan, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan seperti itu. Lalu yang terakhir terdapat menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Nah, untuk kegiatan hari ini, Ibu sudah membagikan sebuah teks ceramah pada Google Classroom. Kalian cukup membaca teks ceramah tersebut lalu menjawab pertanyaan berikut ini. Seperti, tentukan struktur teks ceramah dari kutipan ceramah tersebut. Tadi ingat ya, struktur ada berapa? 3 Ada? ya, Bu. Betul, 3. ada 3. Lalu menemukan 5 kebahasaan teks ceramah dari kutipan ceramah tersebut ya. Nah, tadi ingat ada 5. Dimulai dari apa? Kebahasaan teks ceramah. Kata kerja mental. Kerja mental. Kata ganti. Betul sekali. Lalu berikutnya, kata ganti. Benar. Lalu di akhir, tuliskan kembali secara singkat isi kutipan ceramah tersebut. Pengerjaan kalian, tolong kalian kerjakan melalui tautan Google Form di bawah ini ya. Ya, sudah Ibu bagikan beserta dengan, kalau boleh ingin lihat, nah ini ada teksnya seperti ini ya. Berjudul tentang sabar dan syukur. Tapi tolong kalian. Nah, berikutnya, nah kita sampai di modul materi ya. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, ada simpulan apa saja yang kalian peroleh dari pelajaran hari ini? Teks ceramah berisikan Teks 3 ceramah, struktur, Bu. Ibu. Teks ceramah. Lalu ada apa lagi? Strukturnya, Bu. Strukturnya ada 3, Ibu. Kaidah kebahasaannya, Bu, ada 5. Kaidah kebahasan ada 5, Nah, Ibu. betul sekali. Ya, nah nanti untuk itu jangan lupa pengerjaan hari ini tunggu ada di Google Classroom. Ya, ya di sana sudah ada teks ceramahnya beserta dengan link untuk LKPD-nya pengerjaan. Ya, di sana Baik, Ibu. jangan lupa juga. Baik, Bu. Baik, sejauh ini ada Sudah pertanyaan jelas, tidak? Bu. Sudah paham. Tidak ada, Jelas, Bu. Jelas, Ya, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Ingat-ingat ya, untuk pertemuan kali ini kita menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan ceramah. Lalu untuk pengerjaannya jangan lupa cek kembali ya di Google Classroom-nya. Di sana sudah Ibu bagikan tentang teks ceramah serta dan ajar beserta lembar kerja hari ini juga. Lalu untuk berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan berusaha menginstruksi teks ceramah. Untuk pertemuan kali ini, ucapkan terima kasih dan tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan masker, serta tidak lupa untuk cuci tangan ya. Siap, Bu. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Ya, Sehat-sehat ya, sama-sama. Bu. Sama-sama, Bu. Wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.